Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya coba akan membantu teman-teman dalam mekanisme bagaimana cara kita menerjemahkan naskah ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Karena beberapa teman-teman mengalami kesulitan dalam hal ini. Ada yang terjemahannya jadi kacau, ada yang terjemahannya kemudian menjauh dari makna aslinya dan lain-lain. Ada beberapa cara yang perlu kita pahami untuk menerjemahkan sebuah teks dari bahasa Indonesia ini ya misalkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa asing di sini. Yang pertama teman-teman ketahui, teman-teman bisa menggunakan satu aplikasi namanya Google Terjemah ya, Google Translate ini. Nah, ini yang biasa teman-teman gunakan. Nanti bisa teman-teman masukkan dokumen di sini, kemudian nanti satu dokumen itu, satu file itu akan diterjemahkan oleh Google Translate. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa Google Translate ini adalah mesin ya, jadi dia tidak human tapi mesin. Kalau mesin itu berarti terjemahannya ya robot sekali itu, maka perlu ada penghalusan secara manual terhadap beberapa kata kalimat, disisir lagi dari awal dibaca sampai akhir untuk di scanning kira-kira bahasanya manusiawi atau tidak begitu. Ini hanya membantu awalan saja, tapi nanti untuk tahap pemindaian selanjutnya kita perlu manual, orang langsung yang scan itu, yang membaca itu. Atau kita juga bisa kopas di sini ya, misalkan ini saya kopas di sini, Ctrl C kemudian taruh di Google Translate. Nah, ini nanti akan diterjemahkan, tentunya dengan koneksi internet ya. Kemudian ini kita copy lagi, kita kembalikan ke file kita. Tapi metode ini memiliki kelemahan teman-teman sekalian. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika kita copy paste ini, copy kemudian kita taruh di Google Translate, ini kan ada citasinya. Kalau ini kita copy hasil terjemahan ini, citasinya mati. Misalkan ini yang kita taruh bawah, kemudian Ctrl V. Oke, saya kembalikan dulu. Ini kan ada citasi nih, Ar-Rahim 2019, ini tidak bisa diklik nih, Mendeley-nya nggak hidup tuh, mati. Beda dengan yang di sini, nah dia bisa hidup Mendeley-nya, tapi di sini nggak bisa. Nanti efeknya ketika references kita insert bibliografi, untuk references yang di bawah dia nggak mau muncul ketika insert bibliografi itu, maka ini jadi kelemahan. Biasanya teman-teman saya sarankan yang paling mudah, paling terjangkau adalah mengubah stylenya ini menjadi footnote gitu. Kalau sudah dibuat footnote stylenya, maka kita punya pegangan, ancang-ancang. Jadi kita citasi ulang kembali dengan bekal model citasi footnote itu. Karena kan kita tahu ini yang disitasi nanti siapa, Rahim 29 misalkan, doinya bisa kita cari di Mendeley atau judulnya bisa kita cari di Mendeley. Jadi stylenya diubah menjadi Chicago Manual. Nanti modelnya akan ada citasi dalam bentuk footnote. Bukan footnote-nya, tapi citasi dalam bentuk footnote. Itu cara yang pertama. Jadi harus prosedurnya seperti itu. Copy, kemudian dikembalikan, tapi nanti kita kehilangan citasi. Untuk mengembalikan citasi, maka kita perlu citasi ulang dengan menggunakan stylenya diganti Chicago Manual. Baik, cara pertama seperti itu. Cara kedua, teman-teman pakai Word saja. Ini ada Microsoft Word ya, saya pakai Word account ya. Saya pakai Office yang asli Student 2019. Jadi Student 2019 berarti ini terkoneksi dengan akun Outlook saya, akun Microsoft saya. Saya harus punya akun Microsoft di situ. Nah, teman-teman coba menggunakan translate bawaan dari Microsoft, Bing Translator namanya. Caranya adalah review, kemudian translate di sini diklik saja, translate selection, diklik, nanti akan muncul translatornya dari Bing, dari Microsoft. Ya, translate by Microsoft ini. Kemudian detect-nya ini diganti Indonesia. Sebenarnya tidak diganti Indonesia pun sudah bisa, nanti auto detect ya teksnya. Kemudian ini kita set English to English. Nah, ini kita blok saja sampai sebelum citasi. Nanti akan ditaruh di sini dan Inggrisnya sudah muncul di bawahnya langsung. Gitu. Kemudian kita langsung insert saja.
berarti kan ini belum, citasinya belum kita blok ya, kita biarkan saja, kemudian hasil terjemahan ini kita insert, dia akan terganti dan kita masih memiliki citasi Mendeley-nya. Kemudian selanjutnya teruskan sampai bawah itu kita blok saja, nanti dia sudah diproses to develop untuk mengembangkan mapping of research topic. Nah ini kan terjemahannya insert saja, nah gitu. Kemudian seterusnya sampai bawah sebelum kutipan nih, kutipannya nggak usah di blok, sebelum kutipan aja. Ini sudah yang ke blok masuk ke sini, kemudian translatornya di bawahnya insert. Nah kita tidak kehilangan citasi dengan begitu, maka kita bisa menggunakan references untuk kita panggil kembali nanti sebagai referensi yang ada di bawahnya gitu. Tapi tentu ini sekali lagi ini bahasa Google Translate ataupun Bing Translator, ini bahasa mesin ya, ini perlu nanti kita haluskan. Kalau teman-teman sudah punya akun Grammarly, bisa dibantu juga dengan Grammarly. Ini saya install di Word. Jadi nanti teman-teman cari tutorial untuk memasukkan Grammarly di Word. Tinggal klik di sini, open Grammarly. Nanti Grammarly akan aktif dan juga akan cek grammar dari tulisan kita itu sudah betul atau belum di samping ini nanti. Proses checkingnya seperti itu. Nah ini saya coba ya. Nah ini berarti kan hijau, kemudian very large itu kalau di bahasa formal kurang begitu bagus, mungkin huge bisa diganti, kita klik aja dia ganti huge, terus begini klik lagi this ya, the existence of this pandemic itu kan boros, this aja langsung bisa this gitu. Dan seterusnya nanti sampai bawah dikoreksi. Ini replace with this version berarti ini ada susunan yang kurang pas, nanti Grammarly kasih kita masukan untuk yang lebih pas, kita replace aja, nanti akan otomatis di replace. Nah begitu seterusnya sampai bawah. Terima kasih.